Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Siti dan teman-teman semuanya. Hari ini saya akan mempresentasikan regulasi impor kedelai. Di sini ada peraturan Permendak nomor 45 tahun 2013 tentang impor kedelai dalam rangka program stabilisasi harga kedelai. Menurut pasal 1 adalah kedelai adalah hasil tanaman kedelai berupa biji kering yang berwarna kuning yang telah dilepaskan dari kulit polong dan dibersihkan yang termasuk dalam klarifikasi pos tarif 1201.90.00.00. Program stabilitas harga kedelai yang selanjutnya disebut program HESAKA. HESAKA adalah pengaturan pembelian kedelai dari petani, impor kedelai, dan penjual kedelai kepada pengrajin tahu dan tempe. Menurut pasal kedua, impor kedelai hanya dapat dilakukan oleh perusahaan umum seperti Bulog, BUMN, koperasi, dan swasta yang ikut dalam stabilisasi harga kedelai. Menurut pasal 4 di sini adalah impor kedelai oleh perusahaan umum Bulog dapat dilakukan setelah mendapatkan penugasan dari Menteri. Impor kedelai oleh BUMN atau swasta hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan pendapatan sebagai IT kedelai atau disingkatannya dari importir terdaftar kedelai atau pengakuan sebagai IP kedelai. Singkatannya adalah importir produsen dari Menteri. Impor kedelai oleh koperasi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan penetapan IT kedelai dari Menteri. Menurut pasal 5 di sini untuk memperoleh pengakuan sebagai IT kedelai yang dimaksud dalam pasal 4 yang tadi saya sebutkan, yaitu di sini yang pertama adalah fotokopi surat izin usaha perdagangan, yang kedua fotokopi tanda daftar perusahaan, yang ketiga fotokopi NPWP, yang keempat fotokopi identitas kepabeanan, yang kelima ada fotokopi angka pengenal importir umum atau disingkat APU. Yang terakhir di sini ada fotokopi penugasan tempat penyimpanan gudang sesuai dengan karakteristik produk. Di sini juga ada pasal 5 tadi teman-teman. Di sini pasal 5 yaitu di sini untuk memperoleh pengakuan sebagai IP kedelai yang dimaksud dalam pasal 4 tadi, yaitu fotokopi surat izin usaha, yang kedua fotokopi tanda daftar perusahaan, yang ketiga fotokopi NPWP, yang keempat fotokopi angka pengenal importir produsen atau disingkat APP. Terus selanjutnya ada fotokopi identitas kepabeanan, yang terakhir di sini ada fotokopi penugasan tempat penyimpanan gudang sesuai dengan karakteristik produk. Sini ada pasal 7 dan 8. Pasal 7 yaitu masa berlaku persetujuan impor dibagi menjadi dua periode, yaitu persetujuan impor periode pertama berlaku mulai dari bulan Januari hingga Juni. Persetujuan impor periode kedua berlaku mulai dari bulan Juli hingga Desember. Pasal 8 yaitu perusahaan umum Bulog dan IT kedelai yang telah memperoleh persetujuan impor sebagaimana wajib merealisasikan impor paling sedikit 70% dari realisasi pada periode berjalan dan kontrak pada sisa persetujuan impor yang belum direalisasikan. Pasal 9 di sini yaitu setiap pelaksanaan impor harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi atau penelusuran teknik impor di pelabuhan muat negara asal. Pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknik sebagaimana yang dimaksud ayat 1 yang dilakukan oleh supplier yang ditetapkan oleh Menteri. Pasal 10 di sini ada verifikasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dilakukan terhadap impor kedelai yang meliputi data sebagai berikut, yaitu yang pertama ada negara dan pelabuhan muat negara asal, yang kedua pos tarif atau nomor hashcode dan uraian produk, yang ketiga ada jenis dan formulanya, yang keempat waktu pengapalan, yang terakhir ada pelabuhan tujuan. Hasil verifikasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam berbentuk laporan supplier atau disingkat LS untuk digunakan sebagai dokumen pelengkap
kepabeanan dalam penyelesaian kepabeanan di bidang impor. Di sini ada pasal 12. IT kedelai dan IP kedelai wajib menyampaikan laporan secara tertulis atas pelaksanaan impor kedelai melalui http://indetred.kemendak.id. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 disampaikan setiap bulan paling lambat tanggal 15 berikutnya kepada Direktur Jenderal. Penetapan sebagai IT kedelai dibekukan apabila tidak merealisasikan impor kedelai sebagaimana dalam pasal 8. Penetapan sebagai IT kedelai dan IP kedelai dibekukan apabila tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12. Akan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas tindakan yang berkaitan dengan penyalahgunaan hukum impor kedelai. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.